Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fakultas Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Faiza Nuriski dari Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang self-control atau pengendalian diri dalam konsep Islami. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana kita akan mengetahui tips, strategi, dan cerita inspiratif tentang bagaimana cara kita menahan emosi, mengendalikan impuls, dan mencapai tujuan hidup yang lebih efektif. Jadi, duduk santai, siapkan catatan, dan mari kita dengarkan cerita inspiratif berikut ini. Di sini, saya sudah bersama Ibu yang sangat inspiratif dari Fakultas Agama Islam, yaitu Ibu Cahaya Damanik MPD. Selamat pagi, Bu. Pagi. Nah, di sini kita bersama seorang dosen yang memiliki cerita yang inspiratif gitu, tentang pengendalian diri atau self controlnya. Jadi langsung saja mungkin ya, Bu, tentang pengendalian diri, self control. Nah, jadi menurut Ibu, bagaimana sih definisi self control itu menurut Ibu sendiri gitu? Sebagai Ibu yang mungkin udah banyak mengalami hal-hal yang menarik tentang self control, atau mungkin ujian-ujian yang terkait di dalam self control itu, gimana menurut Ibu? Baik, terima kasih Faiza Nuriski atas undangannya di pagi hari ini menjelang siang. Alhamdulillah ya, Pak I kali ini ada podcastnya dari UMA, berarti semakin keren itu Pak I-nya, Fakultas Agama Islamnya. Nah, terima kasih sekali lagi Kakak Faiza Nuriski telah mengundang saya. Nah, di podcast kita ini kita punya tagline, Bu, yaitu menelusuri jejak keislaman, pencerahan, dan inspirasi bersama podcast PAI Universitas Medan Area. Nah, mungkin langsung saja topik yang akan kita bahas nih, Bu, tentang pengendalian diri atau self control dalam konsep Islam. Nah, menurut Ibu, apakah definisi dari self control menurut konsep Islam itu? Oh, baik, pertanyaan yang luar biasa ya definisinya. Terima kasih Kak Faiza atas pertanyaannya. Baik, bagi yang di sana juga memang penting sekali tentang kontrol diri ini, self control. Awas ya, jangan salah ucap self kontrol. Nanti salah ucap bahaya. Oke, gini definisinya self control dalam konsep Islami. Kita sebenarnya langsung ke example atau contohnya saja. Kalau kita ini kan Fakultas Agama Islam ini di Universitas Medan Area ini kan memiliki 8 fakultas. 8 fakultas, dan pendidikan agama Islam ini hanya nuansa keislamannya hanya kita. Yang itu yang diketahui di UMA ini. Nah, kalau yang biasa-biasanya mereka bilang kontrol diri, self control, kontrol diri. Self itu artinya emosi atau perasaan dalam ego seperti itu kan. Jadi kontrol itu adalah pengendalian. Jadi pengendalian diri. Nah, kalau di dalam nuansa Islaminya itu ada bahasa yang lainnya seperti pengendalian apa diri itu bagaimana. Nah, jadi kalau contohnya seperti ini, hey ada yang bermasalah nih, lagi marah-marah, hey bro marah aja lu, apa sih marah mulu. Jadi itu kan dalam konsepnya gak Islami kan, ngomong hey bro kayak gitu ya kan. Kakak pernah kan gitu kalau berteman kan. Nah, tapi kalau kita dalam konsep Islaminya ini contohnya seperti ini aja Kakak, istighfar dong banyak-banyak. Itu kan konsep Islami kan. Islami kan kalau kita lagi emosi itu termasuk perasaan yang harus diluapkan, ada problem gitu harus diluapkan. Kayak mana sih rasanya menjerit kan. Dari konsep Islaminya disuruh istighfar. Jadi orang yang suruh istighfar itu mungkin kadang dia marah loh. Marah dia dibilang enak aja, emang gue sejak lahirnya udah diajarin lo istighfar gitu lah kan biasanya kan. Itu termasuk Islam. Namun
konsep Islami yang benar-benar dalam itu, nah gini, udah ada nih kawannya lagi marah, udah tengok nih kan cemana. Nanti kalau aku bilang dia istighfar, marah pula sama aku, diajarin pula istighfar. Nah aku bilangin aja, kita ngomong diam, ada itu loh hadisnya, iza wadiba ahadukum falyaskum. Artinya gini, apabila kamu marah, diamlah. Jadi menahan, nahan gitu. Emang ada hawa nafsu itu paling berat menahannya. Kalau menahan yang lain-lain itu biasa. Jadi kalau ada temannya lagi marah-marah, jangan kita bilang marah aja apa ya. Dia itu lagi menahan. Nanti kalau kita bilang istighfar makin meluap. Ini konsep Islamnya tadi. Nanti kalau kita gini, oh ini mungkin dalam hati kita, naluri sosial kita ini, dia lagi marah. Mending kita gini aja. Kita buat sholawatan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nilladhi. Umpamanya kita gini kan, pasti dia lagi apa tuh kan, di hatinya memang agak mau ngikut gitu kan. Orang lagi ada masalah, ada problem, lu nangis-nangis, lu malahan sholawatan, lu nyanyi-nyanyi, ngeji aja lu kan, pasti dalam hati nalurinya kayak gitu ya kan. Nah konsep Islamnya kita itu mengajak dia ngontrol diri agar untuk bersolawat. Kalau kita bilang jangan marah-marah lu, kalau kayak gitu itu konsepnya itu belum Islam. Nah, jadi kalau kita ajak sholawat dengan sendirinya dia ikut dalam hatinya, maka teduh. Nah, seperti itu. Jadi kita harus melihat kondisi juga ya. Iya, siskonnya benar sekali. Ya, seperti perkataan la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Nah, itu benar gitu. Karena kalau kita nggak marah, kita ngerasa tentram aja gitu. Lebih legowo untuk menjalani kehidupan. Nah, sedikit tadi tentang definisi pengendalian diri menurut konsep Islam yang diterangkan sama Bu Cahaya. Nah, mungkin selanjutnya pertanyaannya, Bu. Bagaimana sih cara Ibu mengembangkan self control terutama dalam kehidupan pribadi Ibu atau dalam kehidupan profesional kerja Ibu sebagai dosen di Fakultas Agama Islam? Itu seperti apa? Baik Kakak, pertanyaannya untuk mengembangkan ya. Mengembangkan self control ini istilahnya itu kalau cara kita dalam teoritis itu ada memang landasan-landasan teorinya. Namun kalau Kakak tadi bertanya tentang diri Ibu, bagaimana cara Ibu? Kalau Ibu sih memegang itu ada beberapa sih. Tapi satu lah yang pertama, boleh katakan kuatkan aja tauhid kita. Iya, Masya Allah. Tauhid. Pahamkan tauhid itu gimana? Itu keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kuat tauhid kita, insya Allah kita itu ditunjukkan dengan jalan-jalan yang lurus kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kan ada itu kan surah Al-Fatihah. Nah, itu dalam konsep Islaminya, kuatkan tauhid kita. Itu yang pertama. Nah, bagaimana cara menguatkan tauhid kita itu nanti itu selanjutnya atau gimana caranya? Itu kan banyak kan. Gimana cara bisa kita tingkatkan keimanan kita, ibadah kita, atau ibadah itu banyak lagi pembagiannya. Nah, nanti kalau kita kumpas ini habis ya kan gitu. Nah, jadi ada beberapa kan. Jadi yang kedua itu kita itu harus ada plan. Ada plan Kakak. Rencana. Nah, kita tuliskan itu. Kalau bisa, kita manusia ini hidup harus ada karya. Apalagi anak muda kayak Kakak ini bagus sekali berkarya masa kini ya. Yang di luar-luar sana juga bagus sekali kalau berkarya masa kini. Insya Allah masa tua kita akan kita nikmati itu. Nah, jadi kita buat itu plan kita di kertas kalau perlu. Kalau perlu itu di kertas sehingga kita tulis itu bakal kita baca, kita ingat kembali. Tapi kalau kita ingat aja bakalan lupa gitu kan. Jadi kita tulis itu plan kita. Nanti kalau kita udah jalan nih plan A, entah ada gelombang masanya yang nggak bisa kita nggak bisa kita lalui kan. Nah, karena menurut Ibu ya hidup kita ini kan seperti ular tangga. Kita main ular tangga, pernah Kakak main ular tangga? Masa kecil ya? Masa kecil main ular tangga. Nah, kata ular tangga itu kan ada puncaknya itu.
udah main, terus ada ularnya turun, ya kan? macam kehidupan ya, Bu, naik Iya, turun, naik turun. gitu. Terus ada lagi tangga-tangga, hore, aku bisa lompat Iya. langsung kan? Seperti itu plannya. Udah, kalau udah plan A kita ini rasanya udah agak sulit gitu. Kita bisa buat plan B. Cuman kita itu udah ada tulisan kita itu ada tujuan hidup Iya, kita. udah ada tujuan. Ingat kakak yang pertama tadi kuatkan. Kuatkan tauhid kita. Iya, bagus. Gimana? Yang kedua itu ada tujuan Buat hidup plan. kita, planning lah gitu kan. Ada tujuan hidup kita tuliskan yang benar-benar harus fokus. Nah, yang ketiga itu kita harus apa? Disiplin. Ya, disiplinkan diri. Disiplin. Sebab hidup ini harus disiplin, kakak. Iya, benar. Ya, harus disiplin. Disiplin. Tampar ini. Iya. Disiplin. Iya. Hidup itu harus disiplin. Begitu juga kita kayak Fakultas Agama Islam kan, harus disiplin dengan pakaian. Iya. Gimana ini pakaian kakak cocok banget ini Iya, udah. iya. Masya Allah. Masya Allah sekali ya. Itu seperti mudah-mudahan kakak ini calon ustazah ya. Masya Allah, amin. Iya, udah manis. Ini udah mencontohkan disiplin sebagai mahasiswi Fakultas Agama Islam di Universitas Medan Area ini. Kita tuh bukan hanya iming-iming ngomong-ngomong aja, tapi akhlak kita harus kita tunjukkan sebenarnya. Seperti itu sebagai contoh untuk islaminya. Udah disiplin, kita itu harus langsung kita implementasikan. Implementasikan Kita itu tuh- yang paling perlu ya kan. Iya, itu banyak orang tuh kadang ngomong aja gitu kan, ngomong harus begini, namun itu nggak bisa kita paksakan. Nah, seperti itu kira-kira harus kita tunjukkan dengan akhlakul karimah kita. Jadi itu teman-teman intinya. Bagaimana kita pengembangan pengendalian diri kita itu termasuk kayak strategi yang Ibu bilang. Ketauhidan kita, keimanan kita, serta planning yang memang kita harus susun karena kita hidup harus sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Nah, mungkin untuk Disiplin pertanyaan, tadi, ya disiplin. disiplin juga. Nah, pengen tahu nih Bu tentang pengalaman pribadi Ibu dalam proses pengendalian diri. Pasti ada yang namanya hal-hal yang mungkin menguji sekali, menguji kita untuk terlepas dari self control kita, lost control gitu ya Bu ya. Pasti jadi, dalam kehidupan. apa sih contoh apa yang namanya pengujian yang mungkin Ibu ngerasa pengen marah kali gitu, dan bagaimana cara Ibu mengatasinya kalau dalam pengalaman pribadi Ibu sendiri? Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Kalau mengenai tentang pengalamannya kakak, pengalamannya itu banyak sih, banyak sekali. Cuman kalau pengalaman yang sulit untuk dilupakan, mungkin sampai akhir ini akan diingat ya. Awalnya kalau ini kan sebagai kalau kehidupan dari kecil hingga dewasa itu banyak ya kan. Iya, Ini diceritakan ini hanya gimana sih Ibu bisa sampai ke tahap dosen sekarang ini di Universitas Medan Area. Memang banyak harus kita kontrol diri kita ini, pengalaman-pengalaman Ibu. Tapi cuman yang satu hal itu tentang jodoh. Sabar dalam menanti jodoh ya Bu. Soal kontrol diri. Kita perempuan ini banyak kali gangguannya loh. Banyak kali gangguan kita ini untuk tentang menahan hawa nafsu kita ini, apalagi kita anak kos. Ibu anak kos Iya. loh. Anak kos yang nggak pernah dulu kosan. Jadi Ibu di Medan ini selama mengajar di Universitas Medan Area ini Ibu kos. Kalau kuliah dulu di UIN, Ibu nggak kos gitu kan, cuman di rumah teman. Nah, jadi kalau masa ini tuh ngontrol diri untuk berhadapan dengan lawan jenis. Iya. Kakak pasti pernah ngerasain kakak itu ya. kan. Iya. Lawan jenis kan itu harus dengan chattingan loh, chattingan itu harus kita, anak muda sekarang juga ini bahaya ini, handphone ini bukan di bahasa manusia ini katakan gini, banyak apa sih gunanya, lebih baiknya kah atau mudarat kah atau manfaat kah gini. Emang semua di dunia inilah, seluruh lah dunia ini udah global ini media sosial. Inilah harus kita kontrol diri kita. Kita ini kan dalam kamar nih, pengalaman pribadi nih kan, dalam kamar nih sendiri nggak ada yang ngawasi.
kita nggak ada ngawasi. Ini konsep Islamnya ini, Islami yang membahas yang kata tadi ya. Nah, seharusnya kita bisa happy-happy enjoy. Ada itu yang gangguin. Halo sayang, nggak kayak gitu kan, banyak itu kan video call, mari video call. Kita nggak ada ngawasi. Tapi karena jiwa kita ini tadi yang ibu katakan yang pertanyaan kedua tadi ada tauhidnya kuat. Itu pengalaman pribadi nih. Jangan. Kita mau tidur juga harus ada hafalan yang harus kita bawa agar kita itu jangan menghayal. Itulah harus kita kontrol melalui media ini. Kita itu jangan ibu udah lama loh menikahnya, ini kan baru menikah. Nah, udah tahu kan baru menikah jadi ibu muda. Nah, jadi kan udah lama itu, umur udah 30-an lebih, walaupun lebih 1 tahun kan. Tapi kontrol itu untuk teman-teman laki-laki ya kan, itu banyak, atau istilahnya banyak sekarang istilahnya pelakor kan. Untuk menghindari hal itulah ibu harus 2024 harus aku menikah. Itu planning tadi yang ibu katakan awal tadi, harus kita tuliskan itu. Nah, harus ini. Tapi kita harus yakin. Nah, itu sehingganya alhamdulillah dengan pengalaman pribadi ibu, Allah hadirkan, masya Allah, yang hingga sekarang ini terbaik. Syukur alhamdulillah. Itulah nikmatnya kita itu benar-benar ya harus ngontrol diri. Nah, gitu, seperti itu kakak. Mungkin dari pengalaman pribadi ibu, mungkin tentang jodoh nih ya, Iya. Bu, ya. Mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir ya Bu ya, tentang bagaimana sih tips untuk kami nih para pemuda untuk anak-anak zaman sekarang yang sulit sekali mengendalikan dirinya, terutama kayak seperti mungkin dia aja sendiri kadang suka lost control dalam mengendalikan emosi sendiri, amarah gitu. Terus juga hal-hal yang mungkin banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu. Itu bagaimana sih Bu tipsnya untuk bisa mengendalikan diri menjadi yang lebih baik lagi? Masya Allah, pertanyaan luar biasa kakak ya. Semoga untuk inspiratif ya di luar sana. Kalau kakak ini kan masa kuliah itu, masa remaja itu udah hampir ingin tahu jati diri ya. Tahu jati diri siapakah aku. Tapi kalau tahap remaja itu tahap masih sanawiyah, tahap masih SMA, bagi remaja di luar sana ya. Ingat, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Di akhirat sanalah yang pastinya nyata. Jadi khususnya kalau kakak ini kan udah paham, ibu kan pernah juga itu mengajarkan akhlak tasawuf atau kayak gitu kan. Harus kita buat itu, cari itu inspirasi sebagai tokoh, sebagai contoh yang baik. Gitu, yang pertama kita cari contohnya, mana sih yang harus aku tuh ikuti, mana sih yang harus aku, jejak siapa harus aku ikuti agar aku bisa terkontrol jiwaku. Banyak-banyak itu menuntut ilmu, banyak-banyak menuntut ilmu, menyibuk diri. Terus kita yang kedua, kita beri penghargaan diri kita. Apalagi kita perempuan loh Kak. Perempuan itu sebenarnya dikatakan surah An-Nisa itu perempuan ya kan. Gulai loma itu emak-emak kan. Ibu pertiwi, nggak ada bapak pertiwi kan. Jadi peran wanita ini sebenarnya Masya Allah luar biasa. Al-Quran itu mengajarkan, Islam itu mengajarkan. Namun kita tuh terkadang para remaja itu nggak sadar, kesadarannya belum diketuk gitu kan. Nah, jadi kita itu harus menyadari diri kita, kita hargai diri kita, bagaimana kita ini sebenarnya berharga. Jangan nyelenyem, mental ke sana sini. Jadi kalau kita nggak menghargai diri kita, orang pun nggak menghargai kita. Nah, harusnya kita lebih menghargai diri kita, kita tingkatkan value kita, baru insya Allah orang akan menghargai kita, insya Allah. Itu untuk sementara, untuk bagi para remaja. Jadi tips yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk para remaja atau seusia aja ini yang mungkin pengendalian dirinya masih suka labil ke sana kemari, belum bisa satu alur dan satu tujuan.
sedikit informasi untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang self control dalam konsep Islami. Kalian bisa mengakses dari Google Scholar atau sosial media. Nah, di sini juga ada karya dari Ibu Cahaya, yaitu buku Self Control dalam Konsep Islami. Nah, jadi yang kita sharingkan tadi memang benar-benar kita dapatkan dari orang yang memang menginspirasi sekali gitu, dan menciptakan bukunya yaitu Self Control dalam Konsep Islami yang bisa dibaca di perpustakaan kita di Universitas Medan Area. Selanjutnya mungkin ada closing statement yang akan disampaikan sedikit dari Ibu Cahaya. Baik, terima kasih Kak Faiza Nuriski. Closing statementnya, istilahnya penutup dari saya. Ini hanya sekedar sebuah karya. Memang karya perdana yang nggak begitu umpamanya, tapi bagi saya jika apabila dibaca ini sangat hanya monograf. Namun kalau kita tahu ingin ilmunya lebih lanjut bisa ke Google Scholar atau kontrol diri, atau bisa langsung dengan saya boleh, atau bincang-bincang gitu ya kan. Nanti jika ada nomor saya juga diterapkan ya. Nah, Masya Allah, itu saja kakak. Nah, kesimpulan dari podcast kita hari ini yaitu tentang pengendalian diri dalam konsep Islami. Nah, pengendalian diri itu bukan hanya mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, tetapi bagaimana cara kita mengarahkan diri kita menuju kebaikan dan kesolehan, seperti yang disampaikan Bu Cahaya tadi tentang tips dan strateginya. Yang terpenting dan yang paling utama memang itu adalah ketauhidan kita kepada Allah, dan bagaimana keimanan kita, memiliki planning serta mendisiplinkan diri. Nah, mungkin itu saja dari kami. Semoga dapat menginspirasi bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan kami di podcast Fakultas Agama Islam. Semoga memberikan inspirasi serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita tahu, self control dalam konsep Islam itu bukan hanya tentang mengendalikan diri kita dari perbuatan yang tidak baik, tetapi bagaimana cara mengarahkan diri kita untuk melakukan kebaikan dan kesolehan. Seperti sedikit yang sudah disampaikan oleh Bu Cahaya tadi, inti dari self control itu adalah ketauhidan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bagaimana cara kita memiliki planning tujuan hidup dan disiplinkan diri. Teman-teman, jika ada yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas Medan Area, terutama di Fakultas Agama Islam, kalian bisa datang melalui offline ataupun online. Datang ke kampusnya langsung di Jalan Pancing, bertepatan di samping UINSU dan Unimed. Dan juga bisa melalui website kami di Universitas Medan Area, Fakultas Agama Islam, melalui TikTok, Instagram, dan mungkin ada kontak person yang akan ditampilkan di sini. Selamat bergabung bersama kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam menelusuri jejak keislaman, pencerahan, dan inspirasi bersama Podcast PAI Universitas Medan Area. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.